tanbihun. Ini satu catatan penting. Ini satu peringatan buat kita semuanya. Innal hajja wal umrata yajibani fil umri marratan ala kulli muslimin mukallafin hurrin mustati'in. Artinya sesungguhnya ibadah haji dan ibadah umrah itu dua-duanya hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang mukallaf, yang merdeka, dan yang mampu seumur hidup satu kali. Ya, jadi ibadah haji itu kewajiban bagi orang Islam seumur hidup satu kali. Ibadah umrah kewajiban bagi setiap orang Islam seumur hidup satu kali. Udah cukup. Ya, ini emang dasarnya adalah ya nas dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang Islam yang sudah memenuhi persyaratan, kemudian dia melaksanakan ibadah haji satu kali seumur hidup, itu berarti sudah menggugurkan kewajibannya. Umrah juga begitu, seumur hidup satu kali juga. Nah kalau nanti dia mau nambah, itu hukumnya udah sunnah. Misalnya ada kesempatan, dia pengen ibadah haji lagi. Ada kesempatan, dia pengen ibadah umrah lagi. Boleh? Ya boleh. Hukumnya sunnah. Cuma memang susah sekarang. Orang pergi haji satu kali aja, udah Masya Allah. Ya, karena memang kondisi jamaah yang begitu banyak yang ingin melaksanakan ibadah haji. Makanya di situ rahasia dalam syariat agama Islam. Coba kalau seandainya kewajiban haji diwajibkan setiap tahun satu kali, bagaimana ya kondisinya? Itu 14 abad yang lalu Nabi Muhammad sudah ya mewajibkan seperti itu. Berarti memang pandangan dalam agama begitu luas. Jadi Allah ngasih tahu kepada Nabi Muhammad tuh umat Islam cukup haji seumur hidup, kewajibannya hanya satu kali. Satu kali aja sekarang susah Bapak Saudara. Sekarang Bapak punya uang, setor sekarang. Apakah bisa berangkat besok? Nggak bisa. 5 tahun lagi belum tentu. 10 tahun lagi belum tentu. Kalau menurut ghalib kebiasaan yang ada sekarang, ya kita itu ikut aturan yang memang berlaku. Beda kalau nanti ada cara-cara lain dah. Itu namanya ya kudrah iroda Allah. Tapi kalau secara ya umum ghalibnya setor sekarang mungkin bisa 30 tahun yang akan datang baru bisa berangkat. Nah begitu. Tapi itu enggak menjamin mesti 30 tahun. Ada orang setor sekarang tahun besok bisa berangkat. Bisa enggak? Bisa. Itu ya udah panggilan namanya. Tapi kita sekarang bicara ghalibnya di Indonesia. Kalau sekarang kita setor ya di Departemen Agama, maka nanti akan muncul kita tahun berapa. Kayaknya itu 25 tahun, 30 tahun baru akan berangkat. Cukup susah sekarang. Tapi kita nggak boleh berputus asa, iya kan? Jangan bilang ya Ustaz, berarti sekarang orang pergi haji susah banget. Nggak boleh begitu. Tetap ada uang setor. Nah kalau udah setor, serahin sama Allah. Ya bisa aja mungkin ya tahun lagi Bapak dipanggil terus bisa berangkat haji. Mungkin nggak? Mungkin. Itu ya iza aradallahu syai'an ayakul lahu kun fayakun. Cuma kalau bicara masalah ghalibnya, aturan mainnya begitu tuh. Ya, yang bisa-bisa 20 tahun, bisa-bisa 25 tahun dan seterusnya. Ya, karena memang begitu banyaknya sekarang orang yang mau berangkat haji. Nah di sini dibilang haji, umrah dua-duanya wajib seumur hidup satu kali. Ya atas setiap orang muslim. Mukallafin yang mukallaf. Mukallaf itu artinya udah akil balik.
Kalau mereka masih kecil udah haji, tetap itu belum dijadikan haji fardu. Nanti kalau dia udah baligh mesti berangkat lagi. Hurrin, merdeka, artinya kalau budak nggak ada kewajiban. Mustati'in, bagi yang mampu. Kalau yang kagak mampu nggak kewajiban. Islamnya udah sempurna. Ya, seandainya ada orang sampai meninggal dunia tapi belum sempat melaksanakan ibadah haji, ya memang dia nggak mampu, belum ada. Mustati', nggak apa-apa, tetap dia muslim yang sempurna. Tapi kalau dia udah mustati', sudah mampu tapi dia tidak berangkat haji, meninggal dunia, maka dia termasuk yang berdosa karena meninggalkan kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah haji padahal dia udah mampu. Nah, mampunya dengan apa? Di sini nih diantaranya biwujdaniz zadi, karena udah adanya ongkos. Ongkos hajinya udah ada, duitnya udah banyak, tapi kagak mau berangkat haji aja sampai meninggal dunia, dosa. Begitu ya Bapak, Ibu. Ya, duitnya udah ada, ratusan juta duitnya. Ya, apa aja dibeli, haji kagak. Ya, meninggal dunia, dosa nih. Nah begitu. Beda kalau dia setor. Saya udah setor Ustaz, cuma belum berangkat karena masih nunggu, masih waiting list, meninggal dunia. Insya Allah itu udah kagak dosa, karena kewajibannya udah dilaksanakan, tinggal nunggu namanya. Karena memang kaitannya kita ibadah haji dengan pemerintah. Ya, jadi ikut ke pemerintah. Daftarnya juga ke Kementerian Agama. Ya udah nunggu. Ya kalau seandainya sampai meninggal dunia belum, ya kedapatan berangkat, namanya dia udah setor. Itu tanda bukti, udah wujdaniz zat, udah ditemukan ongkos dan dia sudah ya melaksanakan itu. Tinggal nunggu dari pemerintah. Mungkin kalau bisa naik ojek dia langsung. Ya, cuma kan kagak bisa. Ya. Kalau masalah ibadah haji ikut pemerintah. Nah begitu. Terus apalagi warohila, ada kendaraannya. Biasanya kita kalau udah setor haji itu nanti kendaraan pun udah masuk di situ, udah satu paket. Misalnya naik apa? Naik pesawat. Nah itu rohilah di kita. Walau bibai'i ikorihi, sekalipun dengan menjual kebunnya. Kayak dulu orang-orang tua kita duit nggak punya tapi kebunnya banyak yang luas, dia jual kebun pergi haji, boleh? Boleh. Karena kebunnya banyak, hektaran, di mana-mana ada kebunnya. Nah, kalau nggak jual kebun nggak mungkin dia ada uang. Nah itu jual kebun yang lainnya masih banyak, boleh, nggak apa-apa. Sekarang ya kebunnya udah nggak ada, dia jual celana, boleh. Ya, pergi haji jual celana, masya Allah, ya nggak apa-apa. Ya, ada lagi orang pergi haji jual kolor, ya. Nah begitu, karena memang bisnisnya celana. Nah begitu. Atau apa aja dah. Ya, itu semuanya rizkun minallah, rezeki dari Allah. Ada yang kagak jual apa-apaan, ya, cuma jual kangkung, ya. Jual kangkung bisa pergi haji. Ya, ngumpulin. Udah 10 tahun belum juga cukup. Kangkung jadi jual sama tanahnya dijual juga ya. Namanya jual kangkung beserta isinya semua. Ya, bisa juga berangkat haji. Itu sebab namanya. Sebab. Ya. Fadilan min mu'natin. Udah lebih dari ongkos untuk memenuhi laikotin yang layak. Liman yamunhu, bagi orang yang ditanggungnya, zahaban wa iyaban, baik pulang maupun perginya, pergi dan pulangnya. Kalau orang Arab bilangnya zahaban, pergi dan pulang. Kalau kata kita pulang pergi. Kalau orang Arab bilang pergi pulang. Yang benar yang mana? Iya, pergi dan pulang. Cuma kita ngomongnya enak ya. PP berapa PP? Pulang pergi, mestinya pergi dulu baru pulang ya. Itu bahasa ya, bahasa begitu. Zahaban wa iyaban ya.
Jadi perginya ada ongkosnya, pulangnya ada ongkosnya. Orang yang ditinggalkan seperti anak yang memang butuh biaya itu pun ada semuanya. Itu kelebihan dari itu namanya udah wajib. Jangan nyusahin juga. Ada untuk ongkos haji, tetapi anak-anak keluarga yang ditinggalkan tidak dipenuhi kebutuhan kehidupannya selama kita pergi haji, itu kagak boleh juga. Misalnya kita punya tanggungan, punya keluarga yang berangkat kita sendiri, nah berarti istri sama anak harus dijamin ongkosnya selama 40 hari, selama 50 hari, nah itu berapa kasih ongkosnya. Kemudian kita berangkat suami istri, ada anak yang perlu kita tanggung biayanya, nah itu juga harus. Kalau kebetulan anak-anak kita udah besar semuanya, ya nggak ada yang ditanggung jaminannya, bahkan kita dikasih ongkos, ya, nah itu udah aman. Nah seperti itu. Jadi yang jelas ini ketika dia berangkat haji fadilan, ada kelebihan dari biaya yang layak untuk orang-orang yang ditanggung biaya kehidupannya selama dia ya melaksanakan ibadah haji, baik perginya maupun pulangnya. Wa andainin alaihi, dan juga terkait tentang utang yang memang kewajiban atas dia. Jadi pergi haji jangan boleh ngutang, nggak boleh. Ya, bahkan kalau kita punya utang kita bayar. Kita mau berangkat haji nih Bapak Ibu Saudara, ada utang-utang, bayarin dulu utang kita. Berangkat haji. Ya jangan. Iya. Kita pergi haji, pulang-pulang bayar utang. Ya, jangan. Jadi boleh dana talangan, tapi kita penuhin dulu semuanya. Kalau dana talangannya sekedar untuk setor, ya kemudian besoknya kita bayar, selesai, udah nggak ada tanggungan, berangkat, silakan. Tapi kalau berangkat masih punya utang piutang, jangan. Kalau bisa kita utang aja kita bayarin, masa ini mau pergi haji boleh ngutang? Namanya belum kewajiban, jangan dipaksa, nggak boleh. Saya begitu Bapak Saudara. Ya jamaah umrah saya tuh, ya ada yang nawarin dari pihak bank, Pak Haji, udah jamaahnya berangkat aja, nanti ditanggung. Ya pokoknya sekarang berangkat. Terus bagaimana? Nanti pulang baru bayar. Ya nggak boleh. Ya, saya bilang ini namanya pemaksaan. Gitu. Jadi jangan. Kalau memang ada uang silakan. Kalau enggak belum kewajiban. Ya itu begitu. Sebab syaratnya mustati. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu man istata'a. Ya, syaratnya man istata'a. Begitu. Jadi enggak perlu pakai minjem dana talangan. Apalagi pakai bunga-bunga. Aduh, kagak beres dah. Gitu. Minjem sama bank sekian. Nanti mulanginnya harus ada bunganya. Ya, mau pergi haji, mau pergi umroh pakai bunga. Bunga kelihatannya indah, cakep, tapi kalau udah layu jelek. Betul? Iya, begitu. Gak usah seperti itu. Nah ini yang dimaksud uangnya itu lebih untuk digunakan bayar utang. Nah setelah bayar utang ada, untuk ongkos-ongkos anak-anak kita yang ditinggal ada, nah itu silakan. Baru pergi deh untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Walau muajjalan sekalipun utangnya itu ditempokkan masih. Misalnya kita pergi haji di bulan ini, utang masih 1 bulan lagi. Kalau bisa udah dibayarin tuh utang. Nah begitu. Apalagi yang udah jatuh tempo. Ini belum jatuh tempo. Kalau bisa jangan. Ya boleh ngutang gak bagus. Au amhala ila babihi ila iyabi, atau ditunda sampai dia pulang. Dan nanti aja bayarnya habis pulang haji. Tetap kalau bisa bayar. Itu dulu orang-orang tua kita tuh begitu. Jadi ketika dia mau berangkat haji emang kagak punya utang sana, nggak punya utang sini, dibayarin semuanya.
bayarin. Alat tarohi, atas jalan lambat. Artinya walaupun dia punya utang, yang utang itu ditunda dan tidak tergesa-gesa untuk dibayarnya, tarohi jangan juga. Seperti sekarang dana talangan, udah dah lu berangkat aja, nanti bayar nanti gampang, nggak mesti habis pulang langsung bayar. Tarohi santai, ya itu tetap. Ini ibarat kita, nah seperti itu. Jadi jangan, nggak boleh. Bisyarti azmihi alal fi'li, dengan syarat dia punya azam, punya cita-cita untuk mengerjakannya. Paman mata, maka kalau seandainya ada orang meninggal dunia, atau dia jompo, walam yahujja, dan dia belum sempat ibadah haji ba'dal istita'ati, setelah dimampu, tabayyana fiskuhu, maka jelas kepasikannya dosa fi akhir sinil imkani, di akhir tahun di mana dia bisa. Ada orang tahun ini udah mampu pergi haji, uangnya ada, persyaratannya udah cukup, tapi dia kagak berangkat haji, meninggal, maka dia termasuk fasik. Fasik itu artinya apa? Berdosa. Waktu itu sehat, wajib dia, ditunda-tunda, akhirnya jatuh sakit, ya misalnya stroke dan sejenisnya, yang sehingga dia nggak bisa sekarang berangkat haji, dosa juga. Ya makanya ketika lagi mampu, lagi sehat, itulah kesempatan buat dia. Wakaza, begitu juga fima ba'daha, pada sesuatu yang setelahnya, fil ma'dubi, pada orang jompo, ila ayah hujjah, sampai dia melaksanakan ibadah haji anhu daripadanya. Fama syahida bihi, ya maka apabila yang ia udah saksikannya, ya au qasafiha, atau mungkin ya dia lalai setelahnya, tabayyana butlanuhu, maka batal, jelas ya. Jadi tabayyana butlanu, maka jelas kebatalannya. Wa kadza tazwiju mauliyati, begitu juga menikahkan yang dijadikan walinya. Qala Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali. Ini kata Imam Al-Ghazali begini, man istata'ah, siapa-siapa yang udah punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, istita'ah, fa akhara, maka ditunda-tunda, hatta aplasa, sampai dia pailit, bangkrut, lazimahu kasbu mu'natihi, maka wajib dia berusaha untuk mencari ongkos haji tersebut. Au su'alhiya, atau diminta-minta, ya min zakatin, dari harta zakat, au sodakotin, atau dari harta sodakoh, liyahujja, supaya dia bisa melaksanakan ibadah haji. Itu kata Imam Al-Ghazali begitu. Ada orang mampu saat itu, tapi dia nggak berangkat haji. Akhirnya pailit, tahun besoknya atau tahun selanjutnya dipailit, bangkrut, artinya pailit. Ya, usahanya bangkrut, akhirnya habis-habisan. Nah itu bagaimana? Tetap kata Imam Al-Ghazali, wajib hukumnya orang itu ibadah haji. Bagaimana caranya? Minta-minta suruh. Tuh, dari uang zakat kumpulin, ada uang zakat didapat, kumpulin berangkat haji. Atau uang sodakoh kumpulin berangkat haji. Itu begitu kata Imam Al-Ghazali. Ya. Wa illa, kalau seandainya tidak begitu, mata asyan, maka dia kalau meninggal dunia, meninggal dalam keadaan berdosa. Asyan itu artinya maksiat. Maksiat itu artinya berdosa. Wakila, dan dikatakan yajibu alal qadiri, wajib bagi orang yang mampu, alla yatrukahu fi kulli khamsin sinina. Ada yang bilang nih kaulnya dhaif, yajibu wajib ya atas orang yang mampu, yang dia ya tidak boleh meninggalkannya fi kulli khamsi sinina, setiap 5 tahun sekali. Orang kaya, duitnya banyak, sehat, 5 tahun sekali pergi haji, 5 tahun sekali pergi haji.
Itu ada punya pendapat begitu. Cuma ini dhaif. Tetap kewajiban haji seumur hidup 1 kali. Kalau udah pergi haji walaupun duitnya banyak banget, tidak lagi kewajiban bagi dia. Kalau bisa kasih kesempatan buat orang lain. Tuh, kita kasih biaya buat orang lain. Nih, lo pergi haji, pahalanya gedean. Nah, seperti itu. Ya. Walaupun memang ada satu pendapat yang menyatakan tiap 5 tahun berangkat haji. 5 tahun berangkat haji. Kalau dia punya kemampuan istita'ah. 5 qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna abdan, ya sesungguhnya hamba ya sahah lahu jismuhu, dikasih sehat badannya, wasiat alai fil maisah, dikasih keluasan dalam rezekinya. Tuh, jadi ada kata Allah, hamba-hambanya yang dikasih sehat badannya, dikasih keluasan rezekinya. Fama madu alaih khamsatu awamin lam yafad ilayya lamahrumun. Kalau 5 tahun sekali dia tidak pergi haji, maka dia termasuk orang yang diluputkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Itu ada hadis begitu. Cuma ini kaulnya dhaif yang menyatakan kewajiban pergi haji tiap 5 tahun. Seandainya dia 5 tahun berangkat tetap hukumnya sunnah. Jadi kewajibannya tetap 1. Ya, yang pertama tuh namanya haji fardu. Yang keduanya itu sunnah. 5 tahun sekali diberangkat karena mau melaksanakan ini hadis. Ya, didapat ya nikmat dari Allah, duitnya banyak, sehat badannya, dikasih rezeki sama Allah. Nah, itu dia 5 tahun lagi berangkat. Nanti 5 tahun lagi berangkat, 5 tahun lagi berangkat. Itu tetap hukumnya hajinya haji sunnah. Rawahul Baihaqi wa Ibnu Hibban. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Hibban. Begitu Bapak Saudara. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Saudara, ya inilah yang dapat kita baca. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, sekarang kita lagi baca tentang masalah haji dan umroh. Mudah-mudahan suatu saat Allah berikan kita kemampuan sehingga Allah yaitu gerakkan ya kita semuanya dikasih kemampuan sehingga kita bisa ke Mekah dan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh serta ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya juga minta didoain. Mudah-mudahan hari Kamis besok saya akan melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi pada tanggal 15 saya mohon doanya ya bersama dengan jamaah. Saya bawa jamaah ada 45 orang. Ya, besok di tanggal 15. Kebetulan saya akan berangkat bersama dengan istri saya dan bersama dengan jamaah. Saya mohon doanya nih di hari Jumat subuh. Ya mudah-mudahan doa Bapak, Ibu manjur, mustajab semuanya. Mudah-mudahan saya, istri saya dan jamaah diberikan kesehatan, panjang umur, dikasih kemudahan. Sehingga bisa melaksanakan ibadah umroh dan ziarah ke makam Nabi dengan sebaik-baiknya dalam keadaan sehat walafiat. Dari mulai berangkat sampai di sana sampai pulang lagi, kemudian tidak ada halangan sama sekali. Kalau udah pulang langsung kita ngaji. Ya, kalau berangkatnya atau pulangnya sampai di rumah ya siang, mudah-mudahan malamnya langsung kita ngaji. Nah, seperti itu. Saya mohon doanya begitu. Ya, jadi enggak ada libur-libur ngaji. Ya, jadi pas pulang kalau memang dikasih sehat langsung kita ngaji lagi. Nah, inilah saya mohon doanya. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.